Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, Ketua Takmir bersama seluruh takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur yang juga saya hormati, dan para jemaah, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini untuk bersama mengaji dan mengkaji Al-Qur'anul Karim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan amal ibadah kita dan Allah ridha kepada kita, sekaligus kita berupaya memahami dan belajar sedikit demi sedikit mengamalkan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada siang ini kembali kita akan belajar tafsir Al-Quran secara tahlili. Kalau di awal-awal kita tahlili surah-surah pendek, kemudian biar tidak bosan kita selingi beberapa bulan dengan mengambil tema-tema tertentu. Nah, sekarang ini kita kembali tahlili. Untuk kali ini kita akan mengkaji bersama Quran surah Al-Mulk, atau dikenal juga dengan surah Tabarak, juz 29, nomor surah itu 67. Kenapa surah ini dipilih? Karena surah ini di antara surah yang sering kita baca, ya, sering kita baca. Bahkan diistiqomahkan kalau bisa itu membacanya setiap hari. Surah ini oleh para ulama memiliki banyak fadilah yang insyaallah nanti kita akan sampaikan keutamaan dari surah Tabarak atau surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak, ya, disepakati oleh para ulama termasuk Makkiyah. Makkiyah itu apa? Ayat atau surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Meskipun mungkin turunnya tidak di kota Makkah. Sementara Madaniyah, ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah, yang bahkan kemungkinannya malah turun di Mekah. Tapi andaikan itu turun setelah hijrah, tetap disebut dengan Madaniyah. Jumlah ayatnya para ulama sepakat. Jumlah ayat surah Al-Mulk ini 30 ayat, disepakati. Kenapa bisa sepakat begitu? Karena disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi jumlah surah Al-Mulk atau Tabarak ini disebutkan oleh Nabi itu 30 ayat. Untuk beberapa surah lain, ya, itu tidak disepakati. Tidak harus panjang surahnya. Surah pendek pun kadang para ulama masih berbeda pendapat jumlah ayatnya. Ya. Jumlah ayatnya. Saya sudah sering menyampaikan dan tidak bosan ingin saya sampaikan karena ingin menghilangkan satu kenangan masa kecil yang ternyata salah.
yang seringkali kita menyebut jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Itu kenangan masa kecil yang ternyata salah gitu. Berapa? Jumlah paling banyak itu 6.236 ayat. Para ulama hitungannya di atas 6.200, tapi berbeda puluhan dan satuannya. Hitungan paling banyak 6.236 ayat, hitungan ulama Basrah yang kemudian dijadikan pedoman dalam penulisan mushaf standar Indonesia, negara kita. 6.236 ayat. Jadi jumlah ayatnya, cara ngitungnya berbeda, bukan bacaannya, bukan Al-Qur'annya, cara menghitungnya. Ini sudah sering saya sampaikan. Jadi kadang ada yang menghitung satu ayat, kadang belum, karena dipandang itu masih lanjutan ayatnya. Insya Allah sudah sempat saya sampaikan agak detail mengenai hal ini. Sementara surah Al-Mulk ini disepakati 30 karena dalam hadis sahih Nabi menyebutnya 30 ayat. 30 ayat. Jadi para ulama tidak bisa menselisihi atau menyelisihi apa yang nyata-nyata disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, penamaan surah ini dengan surah Tabarak atau surah Al-Mulk ya karena ada dua kata ini pada awal surah ini. Jadi pada ayat pertama disebut Tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi ada kata Tabarak, ada kata Al-Mulk. Tabarak, Al-Mulk. Jadi itu dipakai sebagai nama surah. Bahkan ada yang menyebut namanya panjang, disebut semua. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tapi kalau nama begitu panjang agak susah untuk menyebutnya. Sehingga yang paling populer ada yang menyebut surah Tabarak, ada yang menyebut surah Al-Mulk. Itu yang paling populer. Nah, sebelum kita masuk pada kajian tafsirnya, ada sejumlah riwayatnya yang disampaikan oleh para mufassir dalam karya-karyanya, termasuk dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili yang saya pegang ini. Ada satu di antaranya misalkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Jadi para muhaddis yang memiliki kitab Sunan. Sunan ini kitab yang menghimpun sunnah-sunnah, gitu ya. Biasanya sistematikanya mengikuti sistematika fikih. Jadi hadis tentang toharah dulu, hadis tentang itu, jadi sama seperti fikih. Disebut dengan sunan, bukan Sunan Wali Songo gitu ya. Kitab Sunan. Jadi ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan An-Nasa'i. Bahkan ada satu lagi. Ada menyebut 4, ada menyebut 5. Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Jadi itu kitab Sunan. Jadi pemilik kitab Sunan juga meriwayatkan hadis ini, meskipun dalam penilaian At-Tirmidzi disebut dengan hadis hasan. Ada hadisun hasan, tapi boleh digunakan karena statusnya hasan. Bahkan hadis dhaif yang tidak terlalu untuk fadlul amal masih boleh untuk digunakan sebagai dasar ya, pengamalan amalan ibadah tertentu. Apa hadisnya yang diriwayatkan? An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Quran salasina ayatan syafa'at li sahibiha wa farolahu. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Sungguhnya dalam Al-Quran ada satu surah yang jumlah ayatnya 30. Ini yang saya katakan tadi, sehingga para ulama tidak bisa menyelisih pernyataan Nabi ini. Jumlah ayatnya disebut 30. Syafaat li sahibiha. Ia akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Pertolongan, akan menolong orang yang membacanya. Ghafarallahu, dan dia akan mintakan ampun bagi orang itu. Surah apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi menyebutkan itu hadis hasan, hadisul hasan. Ada riwayat lain ya yang juga populer, saya sampaikan satu lagi. Ma akhrajahu at-Tirmidzi an Abbas fi tasmiyati suratil mulki bil waqiyah wal munjiyah. Dan ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas tentang penamaan surah Al-Mulk ini dengan Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah. Jadi surah yang menjaga, Al-Waqiyah menjaga, Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Jadi ada nama lain surah, kata Ibnu Abbas, ada surah ini kadang disebut surah Al-Waqiyah, bukan Al-Waqi'ah. Kalau Al-Waqi'ah itu kiamat. Al-Waqiyah yang menjaga, kemudian Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Makanya disebut dengan termasuk bagian dari surah-surah Munjiyat. Penjenengan kalau biasa lazim membaca surah Munjiyat itu ada himpunannya. Nah, surah Al-Mulk ini bagian dari surah Al-Munjiyah. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, hiyal mani'ah. Surah ini al-mani'ah. Mani' itu artinya mencegah. Jadi mencegah dari apa? Tidak disebutkan secara khusus oleh Nabi, tidak ada penjelasan. Tapi tentu maknanya karena ini Al-Quran, ya mencegah dari misalkan siksa, atau mencegah dari kemarahan Allah, atau mencegah dari perbuatan-perbuatan syirik, atau apapun yang dirasa pas untuk makna al-mani'ah. Karena tidak ada penjelasan langsung dari Nabi. Hiya al-munjiyah, ini kata Nabi, tunjihu min adabil qabr, yang dapat menyelamatkan orang yang membaca itu dari adab kubur. Ya, makanya selagi hidup ya baca Al-Munjiyah. Ketika wafat itu para ulama itu juga menganjurkan membaca surah Al-Mulk ini. Jadi keluarganya itu ketika, terutama pada saat setelah dikubur itu sebaiknya keluarga inti, terutama putra-putrinya itu ya, putra-putranya, kalau putrinya mungkin tidak ikut ya, andaikan pun ikut ya mungkin harus membatasi diri, tidak bercampur baur dengan para muazzin laki-laki yang mengantar. Itu hendaknya setelah selesai penguburan itu jangan langsung pulang ya. Bacalah surah-surah yang akan meringankan siksa kubur yang dikubur itu. Apa di antara yang dibaca? Itu surah Mulk ini. Biasanya digandeng dengan surah Yasin dan surah Al-Mulk. Itu karena di antara riwayat yang menyebutkan bahwa jadi surah di antara fadilah dari surah Al-Mulk ini adalah menyelamatkan dari siksa kubur. Makanya lazimkan membaca surah Al-Mulk. Jadi setidaknya seminggu sekali lah, kalau terlalu sibuk misalkan seminggu sekali. Karena sering dibaca, kadang kan kita kalau di mobil ya ada bacaan surah Al-Mulk sambil jalan, sambil kita ikut membaca. Jadi biar dapat pahala. Baik para jemaah, mari kita masuk pada kajian makna ayat per ayat. Pada kesempatan siang ini kita akan menyampaikan setidaknya dua. Ya harus bersabar ya, namanya belajar Al-Quran itu memang ya, sulit ya, berat ya, harus bersabar. Tapi satu huruf akan diganjar oleh Allah melalui janji yang disampaikan Rasulullah. Satu huruf yang kita baca, bukan kalau direnungi, dipelajari itu lain nilainya. Kita baca saja. Ya mungkin saja kita tidak paham satu huruf kita baca Al-Quran itu, maka akan diganjar dengan satu pahala yang akan dilipat gandakan 10 kalinya. Kalau kita baca dengan khusyuk ikhlas karena Allah,
dilipat gandakan 10 kali. Apalagi kita sampai merenungi isinya. Jadi bersabar, insyaallah akan banyak pahala yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kalau hafal 1 dan ayat kedua kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2 ayat ini. Sepakat 2 ayat? Sepakat ini? Jangan pindah tempat sebelum selesai 2 ayat. Cukup 2 ayat saja. 2 ayat nggak bisa bertahan ya. Kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi. Jadi kalau di terjemahan itu diartikan sama dengan subhanalladzi, padahal beda ya. Tabarakalladzi itu maha agung, maha tinggi, maha pemberi nikmat. Dari kata barokah, berkah. Jadi barokah itu maknanya bisa mantap, langgeng, atau kasratun nikmah, banyak nikmat. Jadi kalau barokah itu ziyadatun ni'am, hartanya barokah, ziyadatun ni'am, bertambah nikmatnya. Jadi harta yang barokah itu Bapak Ibu rahimakumullah, saya sudah sampaikan bolak-balik, bukan berarti harta yang kita punya enggak habis-habis. Ya. Alhamdulillah harta saya barokah. Kenapa? Tak luang ini. Bukan barokah itu. Mungkin cerai itu, kikir itu ya. Enggak. Justru harta yang barokah itu bisa saja habis. Enggak apa-apa habis, tapi untuk kebaikan. Kalau enggak habis-habis berarti kan enggak dimanfaatkan, enggak berguna. Nah, tabaraka ini lebih tepatnya adalah maha agungnya Allah dengan segala pemberian nikmatnya kepada makhluknya. Jadi ketika Allah disebut sebagai zat yang maha agung dengan segala pemberian nikmatnya, maka yang paling pas itu menyebutkan tabarakallah. Tabarakallah. Jangan subhanallah. Kalau subhanallah itu maha suci Allah. Artinya kalau ada sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah, maka kita mengucapkan subhanallah. Kalau ada yang menuduh Allah itu punya anak, subhanallah. Allah suci dari itu. Jadi maha suci itu, Allah itu terlepas dari hal-hal yang akan mengurangi segala kesempurnaan Allah. Itu maha suci. Jadi harus pas memilihnya, memilih kata yang tepat. Jadi subhanallah juga bisa dipakai untuk hal-hal yang mustahil terjadi kecuali karena atas izin Allah, itu bisa. Jadi kasusnya misalkan dalam Al-Quran disebut dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sesuatu yang enggak mungkin itu sebagai ungkapan subhanalladzi. Itu saya sempat nyampaikan insyaallah ya Pak, sudah sempat dikaji ya. Subhanalladzi asra itu, kata subhanalladzi itu bagian dari ta'ajjub juga, kekaguman kita, ungkapan, tapi bukan fil lafzi, lafadznya bukan lafaz ta'ajjub, tapi fil makna. Jadi maknanya ta'ajjub, betapa hebatnya Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Insyaallah mungkin kalau masih ada arsip YouTube-nya mungkin bisa dibaca kembali. Jadi ada istilah-istilah yang kadang kita sebutkan sehari-hari, itu hati-hati.
Jadi kalau tabarakallah itu ingin menunjukkan Allah itu memiliki kebaikan-kebaikan. Betapa mahanya Allah sebagai pemberi nikmat yang banyak. Itu tabarakallah. Kalau dalam ayat ini tabarakalladzi. Jadi maha besar nikmat yang Allah berikan. Ya, maha besar Allah dengan segala pemberian nikmatnya. Maha besar zat dengan segala pemberian nikmatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu lagi para jamaah yang kadang kita juga menyampaikan, Masya Allah, Masya Allah. Kalau arti literalnya kan sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi kata Masya Allah ini sungguhnya dari sisi lafadznya, kalimatnya itu kalimat ta'ajjub. Jadi ingin menggambarkan betapa bagusnya yang Allah kehendaki itu. Jadi kalau ibu-ibu anaknya nakal ya, nakal sekali, jangan bilang Masya Allah, Bu. Jadi kalau bilang Masya Allah itu akan ibu mengagumi kenakalan anaknya. Betapa hebatnya Allah membuat anak saya nakal. Masya Allah benar ini ya. Jangan begitu. Kadang salah paham, salah pasang. Tapi maunya mungkin Masya Allah dalam secara bahasa gitu. Secara bahasa itu artinya segala sesuatu itu pasti atas kehendak Allah. Jadi kalau anaknya nakal jangan pakai Masya Allah. Kalau anaknya memiliki prestasi, ya Allah kasih dia keunggulan, baru kita bilang Masya Allah. Jadi Masya Allah itu bukan ucapan karena kesedihan, bukan. Masya Allah itu ucapan karena merasa terharu atas apa yang Allah berikan pada kita. Banyak ungkapan-ungkapan yang sering kita baca, sering kita sampaikan. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, apalagi tadi Subhanallah. Ya, harus hati-hati gitu. Ya meskipun salah-salah dikit nggak langsung dosa besar tidak. Cuma biar pas dengan situasinya, kira-kira lafaz apa yang akan kita sampaikan. Karena kita lagi memuji Allah. Sehingga surah ini termasuk di antara surah yang disebut dengan Al-Istiftah bis-Sana. Surah yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Jadi Tabarakalladzi itu memuji Allah itu. Maha agung Allah dengan segala pemberian-pemberian yang banyak, nikmat yang banyak. Baik. Kemudian yang menarik para jemaah, di sini nggak disebutkan Tabarakallahulladzi, nggak dijaharkan, nggak ditampakkan, nggak didohirkan lafaz Allah. Tapi Tabarakalladzi. Jadi dia zat. Bukan Tabarakallahu-alladzi, sama dengan Subhanalladzi. Tidak disampaikan Subhanallahul-ladzi. Kenapa? Karena ini ingin menegaskan kepada kita bahwa sungguhnya Allah itu begitu dekat dengan kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi ia nggak perlu lagi disebut dengan namanya, disebut dengan dia, itu sudah langsung merujuk pada Allah. Tidak ada lain yang layak disebut dengan tabarak kecuali dia. Maka disebut dengan Tabarakalladzi. Tidak perlu Tabarakallah. Jadi penjenengan ada orang bilang Tabarakalladzi, ya boleh. Tapi kalau alladzi ini nanti perlu silah, perlu ada kalimat lanjutan begitu. Jadi kalau menyebutkan Tabarakalladzi, kenapa bilang begitu? Karena Al-Quran bicara begitu. Ya itu kurang pas juga. Kenapa? Kalau kata alladzi itu perlu ada kalimat tambahannya. Ya. Atau pakai ayat ini Tabarakalladzi biyadil mulk, panjang sekali. Makanya kalau dipersingkat itu didohirkan lafaz Allah. Tabarakallah. Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kan ini sudah sering kita dengar ya, orang-orang melafalkan Masya Allah, Tabarakallah. Itu menggambarkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di samping lafaz Alhamdulillah. Baik, kemudian kata biyadihil mulk.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi dengan tangan Allah. Biyadihi dengan tangan Allah, al-mulku, ya, adapun kekuasaan. Jadi kalau lafaz-lafaz yang mutasyabih, kata-kata yang serupa dengan makhluk ketika dinisbahkan dengan lafaz dengan Allah itu harus ditakwil. Jangan sampai kemudian kita menyatakan Allah punya tangan seperti tangan yang kita miliki. Jadi ketika kata yadun itu biasanya pentakwilannya kepada kekuasaan Allah. Jadi dengan kekuasaan Allah. Jadi penyebutan biyadihi itu maknanya dengan kekuasaan dia, zat itu. Jadi kita memuji Allah dengan kata tabarak karena Allah dialah yang punya kekuasaan. Kalau makna yang disampaikan para mufassir yang pertama, ya, ada dua makna kata biyadihi ini. Kata biyadihi ini menarik perhatian mufassirnya. Menarik. Makna yang pertama, yang punya kekuasaan itu hanya Allah. Kekuasaan sejati itu hanya milik Allah. Tidak ada kekuasaan lain selain miliknya. Termasuk kita ini. Panjenengan bisa hadir ke sini, jangan merasa kita hebat ini. Jangan merasa kita berkuasa. Alhamdulillah kok bisa ke masjid. Jangan. Kenapa? Karena kemampuan, kekuatan kita bisa hadir di sini itu bukan dari diri kita, tapi karena anugerah dari Allah. Maka perbanyak membaca, mengingat lafaz hauqala. Lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jangan lupa itu. Biar enggak muncul takabur itu. Alhamdulillah, paling mampu bi Allah abad masjid. Ketika dinta. Paling mampu. Itu yang pertama. Jadi kekuasaan itu hanya milik Allah. Enggak ada makhluk yang berkuasa. Oh, kita sebelumnya enggak ada menjadi ada. Di mana bisa berkuasa? Enggak ada kekuasaan. Untuk bisa ada saja kita butuh Allah. Sampai kita ada. Terus begitu. Yang kedua kata para mufassir itu bahwa segala kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu atas tangan Allah, atau artinya atas pemberian dari Allah. Jadi kata yadun itu ya biyadihi maknanya kekuasaan itu hanya milik Allah. Yang kedua, Allah lah yang menganugerahkan kekuasaan kepada manusia, kemampuan-kemampuan pada manusia, termasuk kekuasaan dalam makna yang umum sampai mungkin sebagai pemimpin misalkan. Kekuasaan yang detail-detail sehari-hari itu semuanya atas yadun Allah, atas anugerah dari Allah. Gitu. Jadi sehingga tidak muncul sombong, jangan sampai sombong itu. Itu penyakitnya iblis itu. Penyakit iblis itu. Makanya ada doa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Gimana Mas? Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi itu Allah lah pemilik kekuasaan. Dia yang akan memberikan kehormatan kepada orang yang dikehendaki, dia pun yang akan merendahkan. Banyak penguasa yang semula mungkin diberikan kekuasaan oleh Allah, sombong, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Jadi ketika berkuasa itu kesempatan untuk berbuat banyak demi kebaikan. Jangan sampai sebaliknya, ketika berkuasa itu malah digunakan untuk hal-hal yang jelek, untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Nah, itu perlu segera disadarkan. Kenapa kekuasaan milik manusia itu tidak abadi? Karena itu pemberian anugerah. Ta'abid, ini ta'abid. Orang yang berkuasa ta'abid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini penegasan ini. Dan dialah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa, qadir.
Jadi ini penegasan. Karena boleh jadi kata-kata biyadihil mulku, bahwa di tanganlah kekuasaan, boleh jadi ada yang terluput dari pengertian biyadihil mulku ini, sehingga perlu ditegaskan dengan sifat qadirnya, sifat kudratnya, qadiran. Kalau sifat ma'aninya kudrahnya, sifat kudrahnya, bahwa Allah punya sifat kudrah. Atas segala sesuatu Allah Maha berkuasa. Sifat kudrah. Hafal 20 sifat yang bagi Allah? Hafal? Masih ingat bacaan masa kecil? Wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Ayo baca biar antum. Ya binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ilmu tinggi wajib kan ini, wajib ini. Tak muntah ini dosa wajib. Bon, jadi Allah punya sifat kudrah. Cuma jangan lupa, kadang ini kayak di soal kita. Kudratullah itu berkaitan dengan al-mumkinat, yang mungkin, bukan yang mustahil. Allah mati abadin. Itu sesuatu yang mustahil karena Allah punya sifat hayat. Tidak ada mati bagi Allah. Jadi mustahil Allah punya sifat maut. Mustahil. Maka tidak mungkin kudrat Allah itu pada yang mustahil. Allah bisa nggak punya anak? Mustahil bagi Allah. Loh kok katanya berkuasa? Nah kuasa Kak Dinta yang mungkinan, yang mungkin, yang memang sesuai dengan ta'alluqnya, yang relevan dengan apa hubungannya. Tenggala mulai kempang memahami, kadang menggambarkan dengan kehidupan sehari-hari. Silet Kak Dintos punya sifat tajam, iki tajam silet. Betung, mana betung zaman bahasa Indonesianya? Bedung, kapak, bukan bedung ini. Kapak juga tajam. Tapi tajamnya silet dengan tajamnya kapak itu kalau pas dengan ta'alluqnya, dengan apa silet itu bisa berguna tajamnya? Tentu dengan kumis, janggut, bisa silet. Kalau silet dipakai untuk memotong kayu, itu tidak bisa. Tapi tidak bisanya silet potong kayu itu bukan berarti silet tidak tajam. Tapi itu terjadi tidak bisa karena bukan ta'alluqnya, bukan hubungannya. Sama dengan kapak tajam. Tapi kalau meskipun tajam jangan pakai untuk motong kumis. Ancur kepi. Lobar ya. Ketika tidak bisa potong kumis bukan berarti kapaknya nggak tajam, tapi karena tidak sesuai dengan ta'alluqnya, hubungannya, tajamnya kapak dengan kayu. Adik-adik. Kudrat Allah, kuasa Allah itu dengan yang mungkin. Ketika sesuatu yang mustahil memang nggak bisa, bukan berarti Allah nggak kuasa karena bukan ta'alluqnya. Adik-adik. Paham kira-kira? Aku kalau payah jenengan sibuk. Pun ada sibuk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tambahan penjelasan kenapa Allah disebut dengan tabarakalladzi. Kita puji dengan bahwa Allah pemberi nikmat yang banyak,
kita puji. Maha besar nikmat, maha besar Allah yang telah beri nikmat pada kita. Di antara disebutkan di sini, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi ketika Allah sebutkan, karena dia pemilik kekuasaan, dia memberikan kuasa dan dia juga yang menguasai segala sesuatu, Allah melalui ayat ini ingin memberikan penjelasan kepada kita. Apa buktinya bahwa Allah itu berkuasa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dua saja kan. Tapi nilainya ini besar kan Bapak Ibu. Yang disebutkan al-mauta wal hayata. Karena dua ini yang paling gampang kita rasakan. Betapa kuasanya Allah untuk mematikan kita, menghidupkan kita. Kan paling, dan kita rasakan keseharian. Banyak orang yang lagi duduk santai, tiba-tiba mati. Mungkin apa ini? Kemarin ada Ustaz, siapa itu? Yang mu'allaf itu ya. Maghfir lahu. Lagi khutbah, ya. Ingin juga begitu saya, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Tikelku aku, ingin begitu. Mati dalam keadaan kita melakukan perbuatan baik, insya Allah tanda husnul khotimah itu. Panjenengan meninggal saat duduk begini, jangan sekarang ya. Repot nih kan. Kita takmir repot sih ngosok mungkin. Itu alhamdulillah disyukuri itu. Disyukuri. Itu. Jadi itu kuasa Allah yang tidak bisa kita tolak. Jadi ada orang yang kita sering melihat YouTube itu. Dia kalau nggak pindah dalam waktu hitungan sekian detik saja, seberapa detik, dia kena kejatuhan. Sering saya lihat itu. Ada sebab saja dia pindah. Berapa langkah saja langsung jatuh. Andaikan tidak, mati dia. Berarti Allah masih menginginkan dia hidup. Ya, jadi ini yang paling tampak kenapa disebutkan. Tapi ulama menafsirkan begini, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi al-maut itu gambaran sesuatu yang tidak enak. Gambaran sesuatu yang tidak enak. Al-hayat, hidup, gambaran sesuatu yang enak. Jadi kalau hidup itu enak. Ini mohon maaf teh. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa al-maut itu didahulukan? Ini menarik perhatian mufassir. Karena begini, dalam kaidah tafsir itu ketika ada yang didahulukan itu biasanya itu dianggap prioritas atau sesuatu yang penting. Ketika didahulukan itu dianggap prioritas atau sesuatu yang penting. Jadi kalau panjenengan baca ayat, kalau ada urutan-urutan itu, ya, itu biasanya prioritas atau yang penting. Kenapa dia disebut dahulu? Banyak kan ayat begitu ya, bisa baca. Termasuk pada ayat ini khas ke sana. Kenapa ini al-maut dulu? Jadi kata al-maut ini bukan berarti mati itu lebih awal dibandingkan dengan hidup, tidak. Ya, meskipun kalau dibawa kepada hakikat kita dulu nggak ada, bisa. Tetap ya disebut didahulukan bukan berarti secara periodik itu lebih awal daripada berikutnya, tidak. Bisa saja karena dianggap penting, dianggap prioritas dalam kaidah tafsir begitu. Ya Mas ya. Anda sempat belajar dengan saya. Ada. Jadi apa pentingnya kenapa maut ini didahulukan? Karena ini berkaitan dengan tujuan ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena dia ingin menguji kalian mana perbuatan kalian yang terbaik. Artinya berkaitan dengan pembalasan amal kita, itu Allah tunjukkan didahulukan kata al-maut. Karena ketika hidup itu kadang belum terasa. Orang baik itu kadang belum Allah berikan semua balasan kebaikan. Kadang masih persekot. Jadi ada orang baik tapi malah hidupnya sengsara gitu.
Ada nggak? Ada. Orang sudah sholatnya istiqamah, puasanya mantap, zakatnya luar biasa, hajinya berulang kali. Pokoknya dia orang baik, tapi kadang hidupnya sering sakit-sakitan atau apa itu. Kadang Allah simpan, tidak semuanya diberikan sekarang balasannya itu. Allah simpan itu, nanti akan diberikan, pasti akan dibalaskan nanti di yaumul hisab, di mana keadilan pasti ditegakkan di situ. Di dunia mungkin saja dia belum mendapatkan semuanya. Jangan minta semuanya. Ya, jangan minta semuanya. Kalau minta semuanya nanti di akhirat kan gimana gitu ya. Jadi biarlah jadi simpanan. Tetaplah beramal karena yakin amal kita, amal baik kita akan dibalas oleh Allah. Meskipun di dunia mungkin belum sepenuhnya. Ya, mungkin ada uang muka persekot boleh lah. Jadi al-maut ini kata para mufassir disebutkan di awal karena berkaitan dengan tujuan Allah menceritakan dalam ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar ia Allah menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Ketika diuji dengan al-maut, diuji dengan al-hayat, al-maut ke sesuatu yang tidak enak, musibah, sakit, beda keluarga yang sakit, anak kita sakit, orang tua sakit, kemudian atau kesenangan. Itu tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu, bagaimana yang terbaik kita menyikapinya. Jadi ke sana arahnya. Kenapa ini saya hanya menyampaikan. Tidak. Jadi para mufassir kenapa al-maut dahulukan, karena berkaitan dengan tujuan utama, tujuan paling pokok dari ayat ini mengingatkan kita bahwa amal perbuatan kita nanti akan mendapatkan balasan, terutama nanti setelah kematian. Kan ini kematian. Itu semuanya akan dibalas. Tenggole nyatet hadis riwayat Rawahul Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'at al-janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, apabila jenazah sudah diletakkan dan diangkat oleh laki-laki di atas pundak-pundak mereka neng katel keranda mayat. Apa kata Rasul? Fa in kanat shalihatan, kalau jenazah itu orang baik, qalat, maka jenazah itu akan berkata qaddimuni. Cepat. Keburu gede maaf. Ingin cepat sampai dia. Makanya kalau mikul jenazah biasanya cepat yang gotong gitu. Tapi ini karena diperintah si jenazah benih, malaikat sudah pas si mikul gitu. Tapi kalau dia salihah, orang baik, memang kata Rasul dia akan berkata qaddimuni, cepat bawa aku segera. Kebut, lari pemikul jenazah itu. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazah itu bukan orang baik, apa kata Rasulullah? Qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau jenazah itu bukan orang baik, dia akan menjerit ya wailah, celaka. Kemana mereka akan membawa? Ketika digotong itu menjerit itu, celaka. Yasma'u sautahu kullu syai'in, yang mendengar suaranya segala sesuatu, yang lain mendengar. Illal insan, kecuali manusia. Manusia enggak dengar. Kata Rasulullah, walau sami'ahal insan la sa'iqa, seandainya manusia mendengar jeritan orang yang jenazah yang tidak baik itu, jeritan betapa dia meraung-raung ketakutan ketika diangkat ke kuburan itu, manusia mendengar jeritanya, kata Rasulullah, la sa'iqa, sungguh manusia itu akan pingsan. Kelenggar kaki. Maka saya gotong langsung kelenggar, geger kan jenazah itu. Mon edingan, ontong tak eding. Keng saya bisa ngeding sekalian boy bola tengah sekalian boy, sekalian.
ngiding serona orang jenazah itu. Rawahul Bukhari. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kenapa Allah ceritakan alladzi khalaqal mauta wal hayata itu ingin mengingat kita karena tujuan utama ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita, baik itu berupa al-maut atau al-hayat. Maut itu gambaran sesuatu yang tidak enak, musibah, atau al-hayat sesuatu yang enak, nikmat dari Allah, maka yang Allah inginkan bukan apa? Kira-kira apa respon terbaik kita? Itu yang ini Allah inginkan. Disebut dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kata Rasul, setidaknya kita punya dua sikap. Yang pertama, kalau Allah kasih nikmat, maka bersyukur. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka itu baik untuk orang yang beriman. Kan gitu kata Rasulullah. Kalau Allah kasih musibah, sabar. Ketika kita sabar untuk musibah itu, maka itu baik untuk orang yang beriman. Dua ini dibolak-balik. Syukur, sabar, syukur, sabar. Kadang kita bersyukur, kadang kita sabar, maka dua-duanya akan menjadi kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana cara syukur yang baik? Bagaimana cara sabar yang baik? Insya Allah kita sudah sering membahasnya. Sudah membahasnya. Nanti mungkin dibaca ulang, didengarkan ulang. Quran surah Al-Asr bisa. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bisa nanti coba dicari rekaman YouTube-nya. Kemudian Allah akhiri surah ini, ayat ini dengan menyebut sifat yang agung untuk dirinya, wa huwal azizul ghafur. Allah zat yang maha agung dan Allah zat yang maha mengampuni. Ketika Allah uji, beri kematian, ujian yang tidak enak, musibah, ya, andaikan itu kita bisa bersabar, itu akan masuk bagi cakupan Allah yang disebut dengan Al-Aziz. Kita akan diangkat derajat kita. Ya, jadi kalau kata Rasulullah di yang lain, kalau kita diuji oleh Allah, kita bersabar, itu kita termasuk al-mujtaba, kan ya, orang-orang yang terpilih, orang-orang terpilih. Jadi orang-orang pilihan. Tapi justru kalau kita sabar, dikasih ujian, bukan sabar, dikasih ujian malah bersyukur, ridho kita, fa in radiya istofahu. Kalau kita ridho, jadi kita ridho dengan diuji oleh Allah, kita ridho, senang diuji oleh Allah. Bukan hanya sabar, tapi senang. Apa kata Allah dalam hadis Rasul? Istofahu. Maka kita akan dijadikan sosok yang istimewa. Sosok istimewa. Makanya Rasulullah disebut dengan Al-Mustafa, ila hadratin Nabiyil Mustafa, karena Rasulullah itu bukan sekedar sabar ketika diuji oleh Allah, tapi senang. Kenapa? Karena yang menguji zat yang dicintai. Kalau bapak dicubit, ya, laki-laki lah, kalau bapak mungkin sudah tidak begitu ya. Anak-anak muda dicubit oleh kekasihnya, sakit tapi senang. Kan sakit lagi. Kita muda sakit, bapak pun sakit, kan senang. Kalau tobi boleh deh, tobi. Cubit-cubitan, sakit tapi senang. Itu Al-Aziz. Tapi juga Allah menyediakan sifat Al-Ghafur. Kadang kita ini lemah, diuji dengan kesulitan, kita mengeluh, diuji dengan nikmat Allah, kita melampaui batas. Allah menyediakan diri sebagai Zat Al-Ghafur yang maha mengampuni segala kekurangan kita. Maka hidup ini harus kita imbangi sabar, syukur, kemudian kalau kita salah segera meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi makhluk Allah yang disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan
ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.